Selamat malam Bapak Yuda Islami Sulistia, kami dari Ballistic Team. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar sistem operasi yang dimana mengimplementasi sistem operasi pada virtual mesin. Isinya itu ada instalasi, hardening SSH, dan kontainerisasi aplikasi dengan Docker. Untuk anggota kami, ada Zulfa Mustafa, ada Christian Felix, ada saya sendiri Zainal Putra, ada Ilham, dan ada Rina. Untuk responsibility membernya, untuk Christian Felix sendiri, dia akan menjelaskan terkait dengan deployment. Untuk Zulfa Mustafa setup virtual machine Linux-nya. Untuk Rainer akan menjelaskan hardening SSH. Untuk Ilham, bagian dokternya, dan saya sendiri akan menjelaskan terkait dengan setup VM Windows. Untuk mandatory requirement-nya, yang pertama itu ada provisioning dan instalasi OS VM Cloud. Untuk VM Linux nantinya akan dijelaskan oleh Zulfa. Untuk VM Windows yang berbasis RDP itu saya sendiri, Zainal Putra. Untuk hardening konfigurasinya yang sudah di setup oleh Rainer nantinya akan lebih dijelaskan lebih dalam lagi. Dan yang terakhir instalasi verifikasi data engine-nya akan lebih didetailkan lagi oleh Ilham. Dan deployment-nya juga nantinya akan lebih dijelaskan lebih dalam lagi oleh. Oke, kita lanjut. Untuk VM sendiri, di sini saya menggunakan Windows Server 2022, yang dimana untuk virtual mesinnya kita di sini saya menamakan Ballistic Windows. Bagiannya saya di sini milih Asia Pasifik yaitu Central India. Kemudian untuk Windows Server yang untuk VM-nya saya pilih itu di Windows Server 2022 Data Center 64 Gen 2. Karena kita jika milih ke yang Azure Edition Core itu nantinya hanya command line-nya saja, jadi tidak ada GUI-nya. Makanya di sini saya memilih Windows Server Data Center x64 Gen 2. Kemudian di sini kita untuk size dari Windows sendiri itu di 172 GB. Kemudian ini juga merupakan langkah-langkahnya. Ini juga merupakan langkah-langkah dari penginstalan setup Windows-nya. Kemudian di sini juga ada IP address-nya, ada lokalnya juga, dan ada public-nya juga. Yang dimana ketika sudah sampai tahap ini kita bisa mendownload dulu RDP filenya ini. Setelah itu kita bisa langsung ke halaman untuk menginstalisasi VM Windows-nya. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah juga. Kita juga wajib memasukkan password yang sudah kita buat sebelumnya di awal tadi gitu. Terus ketika sudah nantinya sampai di tahap terakhir VM Windows ini akan menampilkan setelah berakhir semua seperti pada gambar berikut ini. Mungkin untuk VM Windows cukup sekian. Kita lanjutkan kepada Zulfa untuk menjelaskan terkait VM Linux-nya. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan untuk sesi berikutnya ya, untuk penjelasan VM Linux. Saya Zulfa dengan NIM 010 ya. Jadi untuk settingan VM Linux yang kita gunakan di sini untuk OS dan image ini adalah Debian 12 ya, yang versi awal-awal. Terus juga untuk pemilihan size image-nya, dia itu cukup yang versi standar B2 ATES dengan RAM-nya itu 1 GB dan CPU core-nya itu cukup 2 ya. Karena dia ini cuma versi CMD doang, jadi dia berjalan di latar belakang sistem. Kita juga disediakan ada public IP address sekian. Terus juga untuk arsitektur pasti x64 karena dia ini untuk settingan arsitektur default ya. Karena kalau kita pakai yang ARM itu tidak bisa digunakan di operating system yang ini ya. Jadi untuk apa namanya VM-nya ini namanya unwritten ya. Itu cuma nama aja. Lalu kita berlanjut ke bagian penggunaan ya. Untuk penggunaan sendiri dia ini cukup fleksibel. Kita cukup menggunakan CMD lokal kita. Lalu kita masukkan SSH dengan username dan juga public IP address-nya tadi. Kemudian kita masukkan password. Passwordnya ini ketika kita ketik dia nggak bakal kelihatan ya, karena memang fungsinya seperti itu ya, supaya
benar-benar tetap rahasia. Ketika passwordnya benar, nanti kita langsung diarahkan ke mode penggunaan ya. Sini ada nama kita, terus nama VM-nya yang digunakan. Kita juga dikasih tahu nih, kita kapan terakhir login gitu. Oke, sekian untuk penjelasan VM Linux-nya. Untuk penjelasan hardening SSH, nanti akan dijelaskan sama Mas Chandler. Baik, untuk langkah selanjutnya itu adalah hardening SSH. Di sini untuk langkah yang paling pertama ada user. Saya membuat user balistik, nama balistik dengan tipe user. Di sini mengedit tipe user menjadi sudo. Lalu setelah itu kita akan membuat backup dari SSH config dan mengeditnya. Setelah selesai mengedit SSH config sesuai dengan ketentuan dari tugas dasar sistem operasi, kita akan melakukan reset terhadap firewall dan mengubah permission dan setting dari firewall. Setelah selesai diubah, kita akan melakukan restart terhadap SSH-nya. Lalu kita akan membuat menggenerate sebuah SSH key di mesin lokal kita, bukan di VM. Di sini saya membuat SSH key dengan RSI dan besarnya itu 4096 bit. Ini telah terlihat yang sudah disensor key-nya, dan kita akan menambahkan key tersebut ke VM kita melalui komen di bawah. Ya, baik. Setelah hardening sudah selesai, seharusnya untuk user balistik yang telah kita tambahkan tadi hanya perlu melakukan komen SSH dan tidak perlu memasukkan password lagi. Selanjutnya ada Docker dan deployment aplikasi yang akan dibawakan oleh Ilham dan Felix. Oke, jadi setelah di SSH tadi kita membuat user baru, dan kemudian kita akan masuk ke simple OneRoot menggunakan mkdir ya. Kita akan membuat satu folder yang kemudian akan dilanjutkan ke create directory ke simple OneRoot app juga. Nah, setelah itu kita akan menambahkan sini ada kopian dari repo, sebenarnya hanya copy saja dari repository yang bernama itu simple OneRoot API. Kemudian ada server.js dan ada dependensinya itu express dari version 4.18.2 seperti itu. Nah, di sini juga kita akan menambahkan ini node yaitu Alpine, kemudian ada ininya juga cara instruksi menginstal dependensi menggunakan run npm install. Kemudian untuk ada perintah juga untuk menjalankan aplikasi dari CMD yaitu menggunakan node dan server.js. Oke, setelah itu kita juga menambahkan services ya. Kita akan menggunakan route 3000 yang kemudian akan disesuaikan di Azure-nya juga. Cuma nanti kemudian di network-nya juga kita menambahkan ballistic.net. Nah, di sini kita menggunakan MySQL 8.0 ya. Dan untuk root password-nya juga sudah kita sesuaikan seperti itu. Port-nya juga ini 3003.6 sudah kita sesuaikan. Oke, setelah itu kita akan menginstal Docker. Cuman sebelumnya karena tidak kami SS, sebenarnya udah ada di di CMD itu ada Docker install dan lain-lain. Dan ini setelah Docker install kita akan sudo docker compose build. Jadi sudah muncul ininya lognya atau historinya dan sudah sesuai dengan instruksi di PDF tugas besar seperti itu. Yang selanjutnya kita akan masuk ke deployment. Sekarang saya Kristian Hari Kaliman Sugiono dengan NIM 31. Saya akan melanjutkan dari mana setup untuk Docker. Yang next itu kita akan pull dari GitHub, repository-nya akan muncul, dimana kita akan melakukan ini routing, dimana pull untuk image, network, container, dan container juga. Bisa lihat ini nanti portnya jadi 3000 dan juga dia sudah diakses berapa kali. Nah, ini untuk settingan Docker-nya ini dilihat source portnya itu
biarkan bintang, definisinya any, service-nya custom, definition portnya 3000 seperti yang tadi sudah disebutkan, dan action ini. Nah, untuk akses publiknya itu juga sudah di set yang dimana kita bisa menggunakan port 52, trik 2030, trik 99, trik 33, dan trik 2, 3000. Ini kita akses dari web saja, kita bisa lihat dan hasilnya seperti ini. Dan untuk task optional ini yang saya buat ini, kita mendapatkan nilai single container running dengan Docker file custom dan dapat diakses oleh publik. Untuk file-file yang dibuat itu ada dari API dan JSON. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak salah kata atau kekurangan. Selamat malam.